Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswaku, apa kabar semuanya? Semoga masih dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan materi teknologi farmasi sediaan Solida, yaitu granulasi kering. Mari kita lihat penjelasannya. Istilah dari granulasi kering disebut juga dengan slugging. Granulasi kering memproses partikel bahan aktif dan eksipien dengan cara mengempa campuran bahan kering menjadi massa padat. Setelah menjadi massa padat, selanjutnya dipecah lagi untuk menghasilkan partikel dalam ukuran yang lebih besar dari serbuk semula, atau kita sebut dengan granul. Pembuatan tablet dengan metode granulasi kering ini bisa dilakukan dengan mesin khusus pembuat bongkahan atau slugging, yaitu mesin berat pembuat tablet besar dengan lubang, kempa, dan pons besar yang biasanya berdiameter 2,5 cm atau bisa juga lebih. Selanjutnya, bongkahan tersebut dihancurkan dengan mesin granulator untuk memperoleh karakteristik granul yang dikehendaki. Prinsip dari metode ini adalah membuat granul secara mekanis. Pengikat ditambahkan dalam bentuk kering. Beda dengan granulasi basah. Kalau granulasi basah bisa ditambahkan pengikat dalam bentuk basah, seperti musilago amili, atau dalam bentuk kering, contohnya PVP, namun tetap ditambahkan bahan pelarut, seperti alkohol. Kalau dalam granulasi kering, itu tidak ditambahkan bahan pelarut. Berikutnya, sementara itu, ikatannya didapat melalui gaya. Teknik ini dikatakan cukup baik, digunakan untuk bahan aktif yang memiliki dosis efektif yang terlalu tinggi untuk dikempa langsung, atau bahan aktif yang sensitif terhadap pemanasan dan kelembaban. Ya, beda dengan granulasi basah. Kalau granulasi basah itu untuk bahan aktif yang tahan terhadap pemanasan dan kelembaban. Kalau granulasi kering itu tidak tahan pemanasan maupun kelembaban. Pada proses ini, komponen-komponen tablet dikompakkan dengan mesin cetak tablet, lalu ditekan ke dalam die, ya, dan dikompakkan dengan punch, sehingga diperoleh massa yang disebut dengan slug. Pada proses selanjutnya, slug ini kemudian diayak dan diaduk untuk mendapatkan granul yang daya mengalirnya lebih baik dari campuran awal. Bila slug yang didapat belum memuaskan, maka proses di atas tadi dapat diulang. Persyaratan dilakukannya metode granulasi kering, ini bisa untuk zat aktif dengan dosis yang besar dan voluminous, sensitif terhadap lembab maupun panas, tidak mengalami perubahan bentuk kristal dengan tekanan tinggi, dan sifat alir bahan yang kurang baik ya atau susah mengalir. Berikut ini adalah skema granulasi kering. Ya, dimulai dari step pertama itu grinding, step kedua itu blending atau mixing, step ketiga itu compaction, step keempat crushing, step kelima screening atau sifting, step keenam blending atau mixing, step ketujuh baru pengepresan tablet. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di slide berikutnya. Langkah-langkah granulasi kering berdasarkan skema yang tadi, yang pertama menggiling bahan obat dan eksipien ya menjadi bentuk yang lebih halus. Berikutnya mencampur semua serbuk, baik bahan aktif ya dan semua eksipien seperti pengisi, pengikat kering, sebagian penghancur, lubrikan dan glidan. Ini maksimal sampai 50% dari jumlah yang ada dalam formula. Berikutnya, kompresi serbuk untuk menghasilkan slug atau tablet besar dengan mesin besar khusus dan kuat yang disebut dengan mesin bongkah atau slugging mesin. Ini yang menghasilkan bongkahan atau slug ya, atau bisa juga dengan mesin silsonator yang menghasilkan pita atau lempeng yang rapuh. Tahap berikutnya yaitu menghancurkan slug. Tahapan berikutnya yaitu mengayak slug melalui pengayak untuk memperoleh granul ya yang tentunya diinginkan. Tahapan berikutnya, granul yang dihasilkan dicampurkan dengan fase luar yaitu sisa lubrikan, penghancur dan glidan. Yang terakhir yaitu mencetak tablet. Susunan formula dalam granulasi kering ya, zat aktif, penghancur, pengisi, lubrikan, glidan dan eksipien lain. Seperti pewarna atau pengaroma ya bisa ditambahkan juga.
Keuntungan metode granulasi kering, yang pertama cocok untuk zat aktif yang termolabil ya atau yang tidak tahan panas, cocok untuk zat aktif yang tidak tahan lembab, meningkatkan disintegrasi tablet. Berikutnya, peralatan lebih sedikit karena tidak menggunakan larutan pengikat, mesin pengaduk berat, dan pengeringan yang memakan waktu. Keterbatasan metode granulasi kering, bisa terjadi kontaminasi serbuk, kemudian distribusi warna bisa tidak seragam, pemeliharaan peralatan lebih banyak dibutuhkan ya, karena tetap ini ada proses slugging ya, tentunya dibandingkan dengan kempa langsung ini lebih banyak. Skala ekonomi yang buruk dan hasil yang rendah, hasil per jam juga rendah. Berikutnya keterbatasan metode granulasi kering lainnya seperti pengendalian proses yang buruk, polusi udara dan bunyi yang berlebihan, kebutuhan wadah dan ruang penyimpanan ini menjadi meningkat, membutuhkan energi yang lebih besar. Evaluasi granul pada metode granulasi kering ini sebenarnya sama seperti granulasi basah namun tidak dilakukan uji kandungan air ya. Jadi tahapannya sama seperti pada granulasi basah, ada organoleptis, menguji kecepatan alir, melihat sudut istirahat, menentukan bobot jenis nyata, bobot jenis mampat, bobot jenis benar, kemudian melihat kompresibilitas, berikutnya porositas, Hausner ratio, dan persentase fines atau serbuk halus. Demikian materi tentang granulasi kering yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.